Oke, kita mulai bulan ini kita tentang branching out. Branching out. Um, jadi hari ini ya kita akan bahas yang branching out itu intinya apa dan yang apa kita harus lakukan sendiri juga. Karena kalau kita bahas tentang branching out di dalam firman Tuhan, itu tentang yang bertumbuhan, growing, betul? Kalau ada pertumbuhan, itu intinya ada sesuatu baru. Right? Betul? Kalau ya ada pohon, itu bertumbuh, tiba-tiba ada sesuatu baru, ada buah. Begitu. Jadi pasti ada sesuatu baru. Tapi juga kalau ada sesuatu baru, itu intinya ada sesuatu berbeda. Gak biasa lagi. Gak biasa lagi. Jadi contoh, kalau kita yang gereja bertumbuh, akan ada sesuatu yang baru kita harus belajar lagi. Akan ada sesuatu yang berbeda dari biasa, kita harus berubah. Jadi siap untuk kita sendiri. Juga hidup kita kalau ada ya kita bertumbuh, ada sesuatu baru, ada sesuatu beda dan gak biasa lagi. Baru minggu ini aku belajar lagi. Satu anak, wah kita bisa luar biasa. Tiba-tiba ada dua anak, aduh kita gak tidur satu minggu. Ada bertumbuh tapi ada sesuatu beda juga. Ada yang gak biasa lagi. Aku harus belajar skill baru. Ya, cowok untuk gantian pamper gampang. Cewek gantian pamper, aduh ada sesuatu baru. Harus belajar sesuatu baru lagi. Jadi untuk kita hari ini, kita akan ya kalau kita tumbuh, ada disruption begitu. Contoh di dalam hal dunia. Hal-hal yang dunia, next slide, kita lihat ada perubahan. Berapa tahun lalu ada berubah, jadi ada Gojek. Dulu ojek biasa, masih di Tondano masih ada ojek biasa. Tapi tiba-tiba ada Gojek. Itu bikin perubahan untuk ekonomi yang Gojek gitu. Yang sampai yang ada yang transportasi yang lama, yang ojek biasa, mereka mulai marah. Aduh, mereka ambil semua kerjaan kita. Gitu-gitu. Jadi kalau ada sesuatu baru, ojek sama Gojek, ya kita harus berubah sistem juga. Kita harus berubah. Kita gak bisa yang stagnant. Stay sama yang hal-hal yang lama, kita harus belajar sesuatu baru. Contoh lagi, next slide. Next slide kita lihat ada toko biasa sama toko online. Oh, toko biasa, oke. Sebelum ada online, Tokopedia dan Shopee dan semua itu toko biasa, ya biasa. Everything, ya ada orang datang ke toko, Sekarang ada toko online, jadi ada disrupsi. Ada sesuatu baru, jadi kita harus belajar sesuatu baru. Ada bertumbuh, jadi kita harus berubah juga. Kita gak bisa stagnant. Jadi kalau ada bisnis sendiri, oke, bukan hanya buka toko aja, tapi harus pikir yang online juga, gimana untuk dapat customer baru. Nah, kita juga bisa lihat berapa tahun ini, next slide, kita lihat ada perubahan dari cinema sama streaming. Ya, kita bisa buka YouTube, kita bisa buka yang Netflix, kita ada ya semua video-video bisa yang di HP aja. Kenapa harus yang bayar di cinema? Ada perubahan. Jadi yang cinema harus bikin sesuatu baru, jadi yang berubah, jadi bisa ikut sama
apa yang terjadi sekarang. Tapi juga kalau kita bisa lihat, Yesus Kristus, dia bikin perubahan juga. Tapi sebelum kita masuk ke yang cerita dari Yesus, ada satu cerita lagi. Kalian tahu yang kalau mau shipping barang yang cukup mahal, akan pakai yang sesuatu untuk tutupinnya, untuk itu aman. Contoh, kalau aku ambil kamera, aku mau kirim kamera aku ke Jakarta. Aku gak akan hanya taruh di plastik biasa, aku akan yang tutup yang bagus, jadi itu aman. Ada satu yang alat untuk tutupin itu nama bubble wrap. Ya, tahu yang bubble wrap? Tahu? Tahu? Ya, tahu. Yang anak muda tahu. Ada bahasa Indonesia bubble wrap apa? Gak ada. Ya, bubble wrap itu wrap sama bubble. Betul? Bubble wrap. Oke, semua tahu. Tapi kalau tahu yang ceritanya, bubble wrap itu yang ada satu orang yang bikin bubble wrap, yang orang pertama, dia bikin bubble wrap bukan untuk tutupin barang, bukan untuk bikin barang aman. Dia bikin bubble wrap untuk taruh di dinding. Itu tahun 1950-an. Dia bikin bubble wrap untuk bikin yang sesuatu baru di dinding, gitu aja. Yang wallpaper baru. Dia pakai bubble wrap untuk itu. Tapi dia bikin, gak ada orang mau pakai. Itu lucu banget kalau bubble wrap. Boleh next slide, itu ada foto di situ. Itu bubble wrap. Biar yang di awal mereka bikin untuk dinding. Tapi gak ada orang mau pakai, gimana? Rugi, semua modal yang hilang, semua uang hilang. Enggak, mereka pikir oke, kita berubah konsep aja. Jangan pakai untuk dinding, kita pakai untuk bungkus barang. Jadi dia harus bikin perubahan, bikin fokus yang beda, bikin yang sesuatu yang beda. Kita lihat kita lihat satu contoh. Yesus. Can you go to the next slide? Oh ya. Tapi kita buka yang Lukas, kalau ada Alkitab sendiri. Jangan balik. Kita buka Lukas 5. Tapi kita harus lihat yang seperti contoh yang tadi. Apa yang bisa menghentikan kita dari perubahan? Ya kita sendiri. Kita lihat contoh dari Yesus di sini. Lukas 5 ayat 37 sampai 39. Ini cerita yang ada Farisi datang ke Yesus. Dan mereka mulai tanya, kenapa murid Yesus begini. Enggak ikut yang aturan dari lama, yang tradisi yang lama. Kenapa mereka enggak ikut? Boleh Lukas 5 ayat 37 sampai 39. Kita akan baca bersama, kita semua bisa ya, amin. Amin. Oke, ada di depan juga kalau enggak bisa buka di aplikasi sendiri. 1, 2, 3. Demikian tiga 38, tetapi 39. Oke, jadi kita lihat yang Yesus bilang, kalau ada sesuatu baru harus ada yang tampak baru untuk itu.
Di dalam konteks ini, dia ambil contoh dari anggur. Kalau mereka bikin anggur, biasanya mereka taruh di dalam kulit kambing. Mereka ambil kulit kambing, bikin yang tutupin, dan mereka taruh anggur di dalam. Kalau bikin anggur butuh waktu untuk fermentasi ya. Jadi waktu fermentasi itu akan ya expand, jadi lebih besar sedikit. Dan kalau ada kulit kambing yang baru, itu masih bisa yang fleksibel, masih bisa yang ditarik, masih bisa expand. Jadi yang di sini kalau taruh yang anggur baru di dalam yang kulit kambing yang lama, apa yang terjadi? Yang kulit kambing lama itu sudah yang gak bisa gerak, sudah yang keras, gak bisa yang fleksibel. Jadi taruh yang anggur baru di dalam, itu fermentasi, tiba-tiba yang kulit kambing pecah. Yang kulit kambing gak bisa pakai lagi, yang anggur hilang, semua gitu. Jadi kalau ada anggur baru harus ada yang kulit kambing baru juga untuk yang holding, untuk ambil sesuatu baru. Nah untuk kita juga sesuatu yang di dalam hal-hal rohani, kalau kita mau sesuatu baru terjadi dalam hidup kita, kita harus siap untuk terima gitu. Kita harus siap, harus yang ada tempat siap untuk ini. Di dalam konteks ini, Yesus dia bilang ini ke Farisi. Farisi mereka yang semua tahu yang orang Farisi karena mereka yang rajin banget ikut semua aturan lama. Yang A, B, C, D. Gak ada yang abu-abu, semua hitam putih untuk mereka. Jadi Yesus lagi bilang ke mereka, tradisi itu bagus. Tapi kalau ada mau sesuatu baru dari Tuhan, tradisi gak cukup untuk ambil itu. Tradisi akan pecah karena gak kuat untuk kuasa Tuhan di dalam ya perjanjian baru gitu. Di dalam yang hal-hal yang baru. Mereka belum siap untuk yang Roh Kudus, belum siap untuk Yesus mati di salib. Tradisi bagus. Tapi kalau hanya hidup di tradisi, fokus di tradisi, itu akan mati di tradisi juga. Jadi untuk contoh untuk gereja ini, kita harus siap untuk sesuatu baru. Oke? Contoh, aku sama Kak Olive sama Ibu. Wah. Kita baru kemarin bahas, doa malam gimana kalau kita bikin doa malam di lapangan God Bless. Kita bikin sesuatu baru, kita yang, mereka yang semangat, yuk. So nanti mungkin ya kita olahraga dan doa di lapangan God Bless ya, boleh. Ada sesuatu baru. Kalau contoh, waktu kita yang worship, waktu kita yang ada yang praise and worship. Kalau kita nyanyi 6 lagu, bukan 5 lagu, siap gak? Di luar tradisi ya Kak Philly? Kita siap untuk sesuatu baru atau gak? Untuk yang Roh Kudus datang dan berubah semua plan kita, semua rencana kita siap atau gak? Nah, untuk siap kita harus berubah berapa hal. Berapa hal. Karena tradisi, kalau kita fokus di tradisi, kita akan berhenti tradisi. Tapi kita harus fokus sama Yesus. Kita lihat. Ada 5 orang, kalau kita bahas yang attitude, yang sikap untuk yang perubahan, ada 5 tipe orang.
5 macam tentang perubahan. Pertama, itu orang innovator awal. Innovator awal, contoh kita ada sesuatu baru. Contoh ada seperti dulu, ojek baru ada Gojek. Gojek itu sesuatu baru, disrupsi untuk semua. Tapi di awal gak ada banyak orang mau pakai, hanya dikit-dikit aja. Biasanya innovator awal itu hanya 2,6% dari semua orang mau yang maju dulu. 2,6%. Yang kedua, next slide. Kedua itu orang adapter awal. Adapter awal mereka yang di belakang innovator, tapi mereka mau belajar juga. Mereka yang mau ikut, tapi itu hanya yang the data itu hanya 13,4% orang mau begitu. Next, itu yang minoritas lambat. Mereka ikut saja. Mereka mulai ikut, oke, aku ikut saja. Itu biasanya 34% orang, ya mereka telat, enggak ikut dari awal, tapi ya ikut saja. Pelan-pelan mereka ikut juga. Ada keempat, ini orang yang minoritas enggan, itu. Itu yang orang yang ya sebenarnya mereka gak mau ikut, tapi ya pelan-pelan mereka ikut. Pelan-pelan eventually mereka ikut. Itu biasanya 34%. Dan terakhir, ini yang orang agnostik. Orang ini mereka gak mau ikut sama sekali. Gak akan ikut. Ini 16% orang begini. Seperti Gojek, pasti ada orang masih sampai sekarang gak mau pakai Gojek, gak mau pakai gitu-gitu. Mereka sudah oke sama ojek. Ada orang begitu. Kemarin cerita, ya ada satu orang di tempat kita bilang, nanti ya transfer ke aku, transfer ya pakai e-banking. Mereka gak percaya sama e-banking, gak mau download aplikasi, gak percaya sama sekali. Kalau pakai e-banking akan ada orang hack HP aku dan bisa yang ambil semua duit. Mereka pikir sampai gitu. Mereka agnostik, gak mau sama sekali ikut sesuatu baru. Nah, masalah begini, ada banyak gereja seperti yang klasifikasi yang akhir itu, nomor 5. Ada berapa gereja mereka gak mau ikut, gak mau sesuatu baru. Kita gak berubah, ibadah dari dulu sampai sekarang sama. Semua kegiatan gereja dari dulu sampai sekarang sama. Caring untuk orang dari dulu sampai sekarang sama. Kita sebagai gereja seperti Yesus harus siap untuk sesuatu baru. Harus siap untuk sesuatu baru. Contoh dari perjanjian lama. Boleh next slide. Kita lihat Musa. Musa dia bawa semua orang Israel dari mana? Mesir ya. Dia keluarin semua, mereka tinggalin Mesir. Mereka keluar Mesir itu tentang dosa, tentang bondage, tentang yang itu. Jadi mereka keluar dari bondage, keluar dari yang ikat-ikat gitu. Keluar dari itu. Dan
untuk waktu mereka keluar, mereka lewat yang Laut Merah, gitu. Laut Merah itu tentang baptism air. Kalau kita lihat contoh ini. Tapi mereka masuk ke wilderness, desert. Gak ada pohon, gak ada air, gak ada apa-apa. Mereka puterin gunung. Di sana terus. Berapa tahun? Ibu Paula tahu pasti. Lama banget mereka. Tapi kita lihat generasi baru, kenapa Musa sama generasi Musa gak masuk ke tanah janji dari Tuhan? Karena mereka gak siap untuk terima sesuatu baru. Mereka yang Musa kirim Joshua, kirim Caleb sama yang 10 orang lain. Mereka masuk jadi mata-mata di dalam tanah janji, promised land. Mereka masuk. Tapi waktu mereka balik, 10 orang bilang, oh kita gak bisa. Gak bisa ke sana. Hanya 2 orang bilang, yuk, ayo kita ambil. Kita jalan ke tempat baru. Begitu. Yang lain-lain gak mau. Kita lihat next slide. Joshua, mereka generasi Joshua, mereka keluar dari tempat itu wilderness. Wilderness itu tentang ada gerakan tapi gak ada majuan. Kita lihat Musa, mereka gerak terus, tapi gak maju. Banyak gereja gerak terus, tapi gak ada maju. Gak ada advancement. Man, Jesus help us. Ini bagus. Kita gak mau, aku gak mau gereja gerak terus. Ada cara ini, ada cara A, B, C, D. Tapi kita gak ada maju, gak ada jiwa baru, gak ada yang kesaksian baru. Itu gereja bisa mati. Seperti generasi Musa. Joshua dia masuk, bawa semua Israel keluar dari yang wilderness. Mereka masuk ke dalam yang tanah yang janji dari Tuhan. Tapi mereka harus lewat apa? Sungai Yordan. Sungai Yordan itu tentang baptism roh. Keluar dari sin, dari dosa, dari bondage. Yang generasi Musa, mereka keluar lewat Laut Merah itu tentang yang baptis air. Keluar, yang Joshua keluar dari situ ke tanah janji itu tentang lewat yang Sungai Yordan tentang baptis roh. Itu kalau kita siap untuk sesuatu baru. Gimana bisa terima yang Roh Kudus? Gimana? Kalian tahu gak? Gimana bisa terima Roh Kudus? Kalau baca yang sudah lewat kelas KAM, sudah tahu. Karena kelas KAM ada satu bab tentang Roh Kudus. Gimana bisa terima Roh Kudus? Kita harus siap untuk sesuatu baru. Kita harus minta sesuatu baru. Buka hati untuk sesuatu baru. Begitu. Ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Kita lihat. Ini bilangan 14. Next slide please. Bilangan 14. Ayat 20 sampai 24. Ini cerita yang kenapa yang generasi Musa gak bisa masuk ke tanah itu. Dan kenapa Joshua sama Caleb, mereka berdua sama yang generasi baru bisa masuk. Ini kita baca bersama. Boleh? Baca bersama? Siap? Semangat? 1, 2, 3. Maka
notice ke sana. Waktu tentang Caleb. Adalah roh yang lain. Roh yang lain. Kalau kita baca itu yang bahasa asli, boleh next slide. Bahasa asli itu yang katanya ruhak. Ruhak kalau aku gak salah. Ruhak. Itu tentang roh yang lain. Tapi ada dua definisi. Satu itu roh, spirit. Satu lagi mind, pikiran. Dua hal itu. Caleb sama Joshua, mereka ada roh yang lain, mereka ada spirit yang lain, mereka ada pikiran yang baru. Beda dari generasi Musa. Mereka siap untuk sesuatu baru. Itu intinya. Kita harus pikiran siap untuk sesuatu baru di dalam gerejanya. Ini banyak aku sharing itu benar-benar fokus untuk pengurus di sini. Jujur ya, kita harus siap untuk terima sesuatu baru. Kalau kita mau bangun gereja gede ini, tapi kita gak siap untuk sesuatu baru, kita akan mati di gereja gede itu. Itu akan kosong. Kita harus siap untuk sesuatu baru. Di dalam rohnya, di dalam pikirannya. Itu seperti yang begini. You can go to the next slide. Berapa lama kita ada di dalam wilderness seperti Musa? Berapa lama kita ada di dalam wilderness? Hanya ada dua faktor. Satu, spirit kita, roh kita, sama pikiran kita. Kalau generasi Musa, mereka ada roh yang lain seperti yang Caleb. Cepat mereka masuk ke tanah janji Tuhan. Cepat. Tapi karena mereka belum siap, pikiran belum siap, roh yang belum siap. Anak-anak lagi ambil perjamuan. Persembahan ya. Bagus. Lari ke orang tua. Amin. Apa yang bikin kita siap untuk sesuatu baru? Pikiran kita sama hati kita, roh kita. Itu seperti yang ada satu ayat. Boleh next slide. Ayat ini Roma 12 ayat 2. Ini terkenal untuk kita. Di bahasa Inggris, do not be conformed of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yang pikiran kita harus siap untuk sesuatu baru. Itu seperti aku ada ayat di sini. Ayat itu conform to this world. Conform to this world itu intinya ini hidup kita dan ada sesuatu dari luar datang dan bikin berubah untuk kita. Begitu. Jadi ini hidup, ada sesuatu dari luar datang dan itu bikin kita berubah. Begitu. Maaf pastor. Nanti aku ambil pel. Itu conformed with this world. Tapi when it says transformed by the renewal of your mind, itu intinya kita harus ada sesuatu masuk ke dalam kita. Bukan dari luar, tapi masuk ke dalam di sini.
ini botol sudah rusak. Tapi kalau ada sesuatu baru masuk, itu balik. Itu seperti waktu kita ada Roh Kudus penuhi kita. Bisa yang transformed by the renewal of our mind. Kita siap untuk terima Roh Kudus untuk sesuatu baru. Untuk bikin kita berubah. Maaf ya. Gak usah. Jadi, kita harus ada siap untuk terima sesuatu dari Roh Kudus. Aku akan sharing cerita. Sebenarnya aku belum minta izin dari orang ini untuk sharing. Dia lagi di rumah. Itu nama Tanti. Hello Tanti. Dia akan nonton ini besok. Tapi ini cerita yang bagus. Ada berapa kali Tanti lagi proses. Dia lagi belajar untuk hidup ikut Roh Kudus. Ikut rencana Tuhan. Ada berapa kali dia waktu di dalam ibadah, di sini atau di luar, dia rasa ada sesuatu di dalam pikiran dia. Dia rasa yang Tuhan tarik dia untuk lakukan sesuatu beda. Dia rasa di dalam waktu kita lagi nyanyi-nyanyi, dia rasa Tuhan tarik dia untuk doa untuk satu orang. Datang ke orang itu dan doa sama mereka. Dia rasa itu. Dan itu luar biasa, dia ada yang, Roh Kudus lagi talking to her, lagi sharing ke her. Itu intinya. Kita harus siap. Di dalam worship, di dalam kita lagi nyanyi-nyanyi, gak apa-apa. Kita siap untuk sesuatu baru. Siap untuk ikut rencana Tuhan. Siap bukan untuk pelayanan. Pelayanan itu beda. Tapi siap untuk blessing. Siap untuk menjadi berkat untuk orang luar. Siap untuk yang doa untuk satu orang sebelum pulang dari gereja. Siap untuk ya kasih envelope sama duit ke orang lain di sini. Kita siap kalau Roh Kudus tarik hati kita, kita siap. Yang bagus yang kata itu ruhak, kata yang mind, spirit. Yang kata akar dari itu, boleh next slide. Itu aku gak tahu. Rihak. Artinya yang bahasa asli ini itu yang ada yang bau yang enak. Kita lihat satu contoh di Kejadian 8 ayat 21. Kita gak akan buka, tapi Kejadian 8 ayat 21 itu waktu Nuh baru yang kapal Nuh baru selesai, mereka baru turun. Nuh bikin korbanan di sana. Dia lagi bakar yang semua bau-bau itu naik ke surga. Dan katanya Tuhan cium itu dan itu enak. Nah, kenapa aku yang sharing ini? Karena waktu kita ada pikiran beda, waktu kita ada yang roh yang beda, itu akan yang seperti ini. Kita siap untuk sesuatu beda dan itu enak untuk Tuhan. Tuhan bisa bilang, aku bisa pakai orang ini. Orang ini siap. It's like a signal untuk Tuhan. Itu signal untuk kita.
Jadi pertanyaan aku, gimana kita tahu kita di dalam wilderness seperti Musa atau kita siap untuk masuk ke dalam yang tanah yang baru, sesuatu baru. Gimana kita bisa tahu? Ada beberapa pertanyaan untuk kita. Boleh next slide. Ini sedikit kecil ya. Ini pertanyaan untuk kita bisa tahu kita di dalam tempat aman atau kita lagi lakukan sesuatu baru. Pertanyaan ini untuk kita semua, tanya ini. Nanti kamu bisa foto dan tanya Tuhan juga. Ini, challenge untuk kita semua. Nomor 1, kapan terakhir kali Anda memberikan seseorang makanan malam? Bayar untuk mereka. Generous untuk mereka. Generosity untuk mereka. Mungkin belum kenal orang itu, tapi mau cari berkat untuk mereka. Kedua, itu tentang compassion yang nomor 1. Kedua, apa buku terakhir yang saya baca atau masterclass terakhir yang saya hadiri? Itu tentang cutting edge, DNA kita. Kita selalu belajar sesuatu baru, belajar sesuatu baru, belajar sesuatu baru. Ikut kelas masterclass, ikut yang seminar ABCD, ikut seminar parenting, ikut seminar apa, belajar sesuatu baru. Baca buku, kalau gak ada buku yang tentang Tuhan, tanya pastor pasti ada buku-buku bisa bagi. Tanya aku, ya kita ada buku-buku. Tanya yang I-Care leader. Yuk, baca buku, ikut kelas, belajar sesuatu baru. Buka pikiran untuk sesuatu baru. Begitu. Nomor 3. Apa kitab suci terakhir yang saya hafalan? Kitab suci terakhir saya hafalan. Ini tentang covenant. Kita mau belajar sesuatu baru. Kita mau challenge kita sendiri. Push ourselves to the next level. Push ourselves to the next level. Ayat hafalan bukan hanya untuk anak sekolah minggu. Itu untuk kita juga. Mungkin kita harus ada yang setiap minggu ayat hafalan. Siap, Hodi? Hodi langsung keringatan. Aduh. Epi juga, siap. Harus challenge ourselves. Keempat, ini pushing. Siap? Siapa orang terakhir yang saya injili? Siapa orang terakhir yang Anda penginjilan? Sharing firman Tuhan sampai bisa doa sama mereka dan mereka terima Yesus Kristus jadi juru selamat. Siapa yang terakhir? Itu pertanyaan ini untuk aku sama pastor juga sebenarnya. Nomor 5. Siapa yang saya sengaja memuridkan? Ini siapa Anda muridkan? Dan bukan hanya murid ya, oh ya mereka murid aku. Tapi benar-benar niat muridkan mereka. Niat setiap satu kali sebulan. Atau setiap minggu ketemu orang ini kita baca buku bersama, kita ikut kelas bersama. Siapa Anda muridkan? Kalau semua di sini Anda bilang, oh ya sudah ini. Oh pastor aku sudah semua. Oke, kamu jadi pastor aja.
Oke, kalau sudah siap, sudah semua, ya kalian siap untuk next level. Siap untuk branching out. Siap untuk bertumbuh, growth mindset. Kita siap. Tapi kalau kita belum siap untuk lakukan ini, gimana kita bisa siap untuk gereja baru yang gede itu? Gimana kita bisa siap untuk ada 10 iCare, 12 iCare, 20 iCare, 50 iCare? Gimana kita bisa siap kalau kita belum bisa lakukan ini? Kalau pikiran kita belum buka, gimana kita bisa siap untuk semua ini?